saya di apa aja BPMD dan mengisi rencana kerja anggaran, tapi nanti paling tidak dihubungkan dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal yang memang ini menjadi kewajiban kita di daerah untuk kewajiban di daerah untuk kita bisa mencapai. Jadi ukurannya bagus tidaknya urusan yang kita tangani itu ya dari SPM-nya dulu, standar pelayanan minimalnya gitu. Mohon maaf agak terlambat tadi karena kebetulan harus rapat di Pak Sekda pendidikan khas kejugaan gitu. Saya harus mewakili ini dan nanti juga mesti ke ORI untuk rapor terkait dengan raportnya PPDB gitu. Bapak Ibu yang hormati, jadi materi yang saya sampaikan ini sebenarnya materi tematik diskusi nanti di dalam rangka kita memahami tentang standar pelayanan minimal, kemudian kira-kira dari hasil raport mutu kita, raport pendidikan itu hasilnya seperti apa tadi mungkin Mas Sarwo sudah menyampaikan raport pendidikannya. Kemudian sebenarnya goalnya yang ingin dicapai adalah seberapa besar dukungan anggaran kita, dukungan kegiatan kita, bukan kegiatan dan anggaran kita untuk mencapai atau memenuhi pencapaian SPM. Sebenarnya itu. Sehingga yang sebenarnya harus kita pahami bersama ketika kita menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, itu mestinya kita harus berpedoman bahwa SPM ini jadi juga suatu yang prioritas. Kalau anggaran kita cepat misalnya ya karena COVID, karena apa ya, paling minimal SPM itu jadi prioritas nomor awal dulu gitu. Jangan yang lain-lainnya itu mestinya gitu. Karena apa? Beberapa hari yang lalu kami itu dievaluasi oleh Kemendagri. Mungkin kabupaten kota juga diundang kemarin terkait dengan masalah laporan kerja pemerintahan daerah, dan salah satunya yang dikejar itu pertanyaan terkait dengan seberapa jauh pencapaian SPM. Jadi kalau seperti itu, ketika kita itu tidak ada dukungan kegiatan untuk mencapai itu, ya kita mau ngomong apa gitu. Nah, ini yang saya kira yang ingin yang diinginkan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mencapai ini seperti apa. Kita sudah punya Permendikbud nomor 32 tahun 2022 yang mengatur tentang standar pelayanan minimal. Gitu. Nah, memang antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bappenas, ini memang harus sinergi di situ untuk mendukung ini gitu. Kadang-kala juga yang Kemendikbudnya oke, tapi di Kemendagrinya tentang SIPD-nya belum. Sehingga mau dicantolkan di mana nanti kegiatan itu kalau harapannya ini ada, tetapi yang satunya belum. Ini makanya usulan-usulan yang beberapa waktu lalu di sini juga saya menyampaikan ketika kita menginginkan ada dukungan anggaran, tetapi secara sistem, secara aplikasinya juga belum ada di cantolannya apa, ya nggak bisa sama gitu kan. Ya sama saja hanya nggak bisa diusulkan. Nah, mestinya ketika standar pelayanan minimal ini menjadi sesuatu yang harus kita dukung, makanya menjadi prioritas awal. Prioritas pertamanya apa? Gitu. Jadi baru nanti isu-isu yang lainnya. SPM pertama, karena ini namanya juga standar pelayanan minimal ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk standar yang paling minimal dalam pelayanan di urusanmu, gitu, seperti itu pertanyaannya. Misalnya kalau urusan pendidikan ya jelas, di urusan pendidikan itu yang harus kamu lakukan itu paling minimal itu apa? Gitu. Nanti kami sampaikan
Nah, kalau sudah seperti itu, ya ini harus didukung anggarannya. Yang kadang-kadang kita berpikirnya agak yang lain-lain dulu itu prioritas. Jangan kadang-kadang SPM ini kalah dengan misalnya untuk anggaran pembangunan fisik yang sepertinya masih bisa kita prioritasnya lebih nanti bisa. Jangan seperti itu. Mestinya akan berada di situ. Jadi dasar hukumnya saya kira ini undang-undang 23 tentang pemerintahan daerah ini jelas situ diamankan tentang bagian kewenangan ya antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kemudian yang ini 32 tahun itu tentang standar teknis minimal pendidikan ini juga sudah ada. Kemudian ini kaitannya dengan kalau ini terkait dengan SPM-nya, nah di sini ya ini yang tadi saya selesaikan adalah klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ini. Pada dasarnya untuk mendukung ini ya intinya juga harus wow. Kemudian yang selanjutnya ini tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2023 ini RKPD nanti turunnya ke masalah rencana kerja anggaran. SPM saya kira kita sudah bisa tahu sendiri tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu. Jadi ada jenisnya, ada mutunya. Nanti jenisnya apa, mutunya apa nanti kami sampaikan. Pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Jadi kata-kata minimal ini karena standarnya. Jadi kira-kira urusan yang berhak diperoleh setiap peserta didik minimal itu apa? Nanti kan akan di-breakdown melalui indikator-indikatornya. Ini pengertian SPM. Nah ini yang saya sampaikan. Breakdown dari SPM tadi adalah SPM pendidikan itu pemenuhan terkait dengan pemenuhan itu terkait dengan jenisnya apa, mutunya apa. Karena tadi bicara tentang jenis dan mutu. Jenisnya nanti pelayanan dasar minimal itu apa saja? Itu ada mulai dari pendidikan PAUD, dasar, kesetaraan, pendidikan menengah, pendidikan khusus. Di bidang pendidikan, maka ini kesetaraan dasar PAUD khusus menengah. Dan ini secara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara kewenangan pemisahannya masif. Kan Undang-Undang 23 2012 itu kan kewenangannya pemisahannya masif sekali, Greg. Kalau sebelumnya kan provinsi itu masih bisa cawe-cawe ini. Tapi kalau sekarang ini karena sudah dipisahkan masif ini, PAUD, Dikda, Kesetaraan, kalau dianggarkan oleh provinsi ya nanti diolah oleh Dikdagri. Karena apa? Ini bukan kewenangan, ini kewenangannya gitu. Jadi bukan model yang dulu itu semua diurusi oleh pusat mengurusi apa, provinsi mengurusi apa, kurang gitu. Kemudian yang kabupaten mengurusi apa. Nah kalau sudah dipisah masih begini, kalau kami mengusulkan anggaran terkait SD atau ini ya, kadang-kadang pasti di Kemdagri akan dievaluasi. Ini bukan urusanmu, ini yang urusan kabupaten kota. Kamu khusus yang SMA, SMK, SLB di provinsi. Kemudian ini katanya kelihatan tadi. Kemudian, nah pendidikan menengah itu siap berapa penerimanya? Jadi pemenuhan ini penerimanya kan kita bicara sasaran ya, sasaran SPM itu maka penerimanya untuk menengah itu antara 16-18 tahun, khusus itu 4-18 tahun karena pendidikan khusus. Kemudian yang PAUD 5-6 tahun, pendidikan dasarnya 7-15 tahun, pendidikan kesetaraan 7-18 tahun. Karena 18 tahun ya kalau kesetaraan kayaknya sekarang sudah tidak ada BOP untuk lebih dari 15 tahun ini. Saya kemarin ada gitu ya, saya tambahan kota yang tahu kan BOP itu kan belum bisa ya untuk warga belajar dan usianya. Nah PKBM
KBM itu kan kemarin menang berbondong-bondong ke provinsi. Waktu itu saya tanya itu, karena apa protes, karena apa BOP tidak bisa untuk warga belajar yang usia 24 tahun. Padahal di PKBM itu banyak yang warga belajarnya itu di atas sini gitu. Saya pernah ketemu dengan Irjen waktu itu, yang PKBM ini banyak yang selesai ya, karena apa BOP-nya banyak siswanya yang umurnya lebih 18 tahun tapi syarat BOP itu sampai 18 tahun, susah gitu. Karena memang kalau namanya kesetaraan ini kan melayani yang tidak melayani kan, gitu ya. Nah, kalau yang apa namanya harus yang umur segini itu ya nanti ini bisa yang karena permasalahan di SMA, SMK yang masuk paket gitu. Tapi yang ini enggak. Nah ini kemudian kaitannya dengan bicara pemenuhan dana jenis dan mutunya ada jumlahnya berapa, kualitasnya berdasarkan barang jasa atau mungkin kalau kaitannya kualitas pendidik dan tenaga pendidikan. Makanya SPM itu jenisnya apa, mutunya apa. Nah sekarang capaian pendidikan untuk provinsi ini ya, bicara provinsi ya, nanti di kabupaten kota menyesuaikan gitu. Indikatornya apa SPM pendidikan provinsi ini? Yang pertama adalah angka partisipasi sekolah ya. Jadi angka partisipasi sekolah adalah jumlah anak usia tertentu yang berpartisipasi dalam pendidikan umur 16-18 tahun. Ini untuk bidang pendidikan menengah, dan kalau yang ini pendidikan khusus. Nah, cari angka partisipasi sekolah itu tidak mudah. Saya mencoba menghitung sampai sekarang itu juga susah. Karena kita harus tahu dulu berapa jumlah anak putus sekolah. Nah, cari anak putus sekolah itu kadang-kadang BPS ataupun Admin itu menyampaikan bahwa masih ada anak 16-18 tahun itu sekitar kemarin itu kalau data terakhir itu ada 30-an ribu loh di Jogja itu sekolah, apa betul ya? Nah dari 30 ribu itu kan harus ketika kita mau intervensi ya, itu kan mestinya juga harus tahu banyak bayar adresnya di mana, rumahnya di mana, seluruh sekolah kasih beasiswa dan sebagainya begitu. Nah kalau itu belum ketemu, gimana kita cari ininya, mau menurunkan orang yang tidak sekolah ini? Nah mestinya memang pendataan itu kita harus punya data sendiri yang turun itu sampai RT RW. Biasanya RT RW itu tahu di sana itu ada anak yang tidak sekolah, orang tuanya ini gini. Tapi kan itu butuh biaya besar. Butuh biaya besar untuk pendataan, Pak. Misalnya pendataan sampai RT RW itu, apalagi sampai mengetahui baik adresnya di mana, besar sekali biayanya gitu. Nah ini PR kita gitu kan. Kita kadang-kadang ini belum lagi nih yang 16-18 belum sekolah itu bisa kita telusuri di pendidikan ini, kita di pendidikan. Tapi ada yang sekolah di pondok pesantren. SPM pasti itu mau nggak didukung anggaran. Contoh masalah aksesibilitas di sini ada sebelas pelayanan terhadap anak umur 16-18 tahun di dalam apa namanya pelayanan pendidikan menengah misalnya. Dan di sini sudah bunyi di governmentnya ada satu pun anggaran yang mendukung untuk itu. Ya gimana mau mencapai? Perhitungan kita dari mana? Oh nggak ada intervensi. Ya, jadi semuanya ini sebenarnya adalah sesuatu untuk mengintervensi supaya SPM itu tercapai sebenarnya. Gak mungkin kita itu bisa melakukan SPM kita tercapai tanpa anggaran yang dukung itu nggak ada. Yakin itu pasti. Gak mungkin kita bisa menyampaikan, oh kami bisa sekian. Dari mana? Peran aktif masyarakat. Tapi cuma mesti ada, makanya SPM ada, di dokumen ada, di sini ini. Proses di sini itu prosesnya nanti bekerja lagi. APD, APD, KPD untuk masukan itu. Nah proses ini nanti di masing-masing OPD.
Meskipun pembahasannya di sini yang melibatkan UPD pasti, tetapi di sini itu sebenarnya arahan yang utama adalah dari Bapeda. Kemudian yang di sini, ya inilah proses OPD dalam rangka menjabarkan apa yang sudah disepakati di sini. Itu sebenarnya keterkaitan antara yang prosesnya ini pendidikan, proses perencanaannya apa, penganggarannya apa. Ini gambaran aja di Big Oral, Mas Jos pernah menyampaikan. Kita di tahun 2023. Kalau saya menyampaikan apakah ini ideal, belum. Saya mengakui anggaran dinas pendidikan terkait untuk pencapaian SPM itu belum. Kenapa? RKPD sudah mau selesai, proses untuk mensinkronkan dengan prioritas nasional baru diminta. Makanya saya mengatakan kalau seandainya kata itu proses di pusat tentang dukungan daerah terhadap pelaksanaan prioritas nasional sudah di awal, maka saya kira RKPD kita, karena kuncinya adalah masuk di RKPD dulu kan. Ketika RKPD nanti itu sesuai dengan RKP-nya pusat, beberapa breakdown prioritas nasional sudah di breakdown sih. Tetapi kalau baru sudah mau selesai RKPD itu, kemudian masuk ini, itu yang agak susah adalah dari proses di daerah sudah jalan setengah rampung, ada proses untuk segera mensinkronkan dengan RKP pusat ya. Atau rakorteknya, rakortek itu baru bulan-bulan Maret gitu. Ya susah nanti karena proses kita RKPD itu sudah setengah ya, Maret itu biasanya sudah setengah ya RKPD untuk tahun berikutnya itu. Kan biasanya disahkan Juni, misalkan. Nah ini kita ada di urusan pendidikan sekian program. Kalau sekian itu ya 1 triliun ini ya Bapak Ibu ya, wah itu anggarannya dikorong gede banget. Wah ada kalau diuncek itu sampai 1 miliar sendiri itu sudah terdiri dari untuk gaji. Gaji itu ya kan. Kemudian nanti belum yang 720 miliar itu untuk bos itu masuk, bos DAK misi, DAK non misi, punya masih boleh masuk. Nah, jadi dana X-Max ya, Airmax itu, dana-dana itu ada yang lainnya itu masuk di sini. Jadi wah 1,7 triliun hebat dari Bora itu. Padahal isinya itu belum lagi ya, ditambah lagi ada bos daerah gitu. Jadi kalau yang kegiatan-kegiatan dikelola itu paling sekitar berapa miliar ya, 215 miliar lah paling segitu yang dikelola oleh Dikpora dengan UPD-UPD-nya itu yang saya sampaikan gitu. Itu karena semuanya sudah ke sekolah, di angka fisik yang ya mau tidak mau ya kalau namanya dana transfer daerah kan suka tidak suka ya harus sesuai dengan petunjuknya itu. Petunjuknya A ya dilaksanakan A gitu. Nggak ada kita ngotak hati itu malah jadi temuan gitu. Jadi ini gambaran kita rencana ini. Kemudian nanti kita breakdown coba. Nah, satu persatu itu. Pemenuhan kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan untuk rata-rata kompetensi literasi SMA berdasarkan asesmen nasional. Nah, ini capaian yang di lapor pendidikan gitu. Capaiannya 2 coba. Yang ini 2021, 2022, 2000 targetnya 2003. Sekarang kita berada di 2,26%, 2,41. Nah, subkegiatan kira-kira yang memenuhi kebutuhan dasar ini adalah ini. Karena ini sama ini itu ya soal ini harus include dari Kemdagri data itu. Kita nggak bisa mengubah ini kecuali Kemdikbud yang mengusulkan ke Kemdagri untuk diubah ini sama ini ya gitu. Cantolan ini namanya untuk cantolan. Saya kan gue cantolan ini gitu. Ininya juga udah include, pokoknya belum ini ada kegiatan yang pengen kaitannya dengan ini ya masuknya di situ gitu. Maka ada keluaran saya ada kegiatan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Ini kira-kira masuk ke sini itu cocok nggak gitu loh misalnya. Itu ya peningkatan kompetensi maksudnya pengembangan karir itu cocok gitu.
Nah, misalnya ini gimana gitu. Kemudian yang ini manajemen sekolah, nah ini misalnya ada bakal kurikulum, bakal kesiswaan, bakal sarpas, penguatan dapodik, penguatan manajerial kepala sekolah, pemberdayaan MGMP ini dalam rangka mendukung ini cocok atau tidak? Nah, makanya kan apa? Kadang-kadang ya kita berpikir di sini, tapi untuk ini catatannya di sini itu nyarinya yang di sini itu pas mana gitu loh. Pas ke. Iya tuh, coba nanti Bapak Ibu juga di kabupaten kota kira-kira untuk kok kegiatan ini tapi kok namanya orang tua ini ya namanya mau bahan karir itu kan misalnya kalau di sini itu isinya adalah peningkatan profesi guru ya misalnya ya kegiatan peningkatan profesi guru nah itu cocok kalau ini atau pengembangan karir lainnya apa mas di BPRB kan ternyata juga banyak kan guru gerak saya gitu nah ini nanti ada diskusi saya kira ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira ini sebenarnya kalau misalnya sejak awal ini dukungan harus ke sini ya saat itu sudah sejak awal makanya ini itu mestinya bisa karena di sini sudah include maka kita cari kegiatan-kegiatan yang memang dengan subkegiatannya itu pas. Jadi saya yakin sebenarnya PR paling utama itu adalah ngepasin kegiatan ini itu cocok dengan caklolan ya. Kalau enggak, itu kalau dibaca itu lucu. Kemudian yang dua ini sama. Kayak pembinaan manajemen sekolahnya apa mendukung literasi ya oke. Misalnya kalau ada dengan penguatan pemberdayaan GMP misalnya ya. Ini sebenarnya kalau saya dulu yang cocok ini pemberdayaan MGMP ini mendukung literasi atau di penguatan waka kurikulum ya penguatan waka kurikulum sama pemberdayaan MGMP hanya mendukung literasi rada cocok itu ya tuh. Kemudian nah ini mendukung aksesibilitas tadi ya yang perluasan layanan itu. Warga negara usia mandiri yang termasuk dalam penduduk disabilitas dalam pendidikan khusus di SRB ini. Maka kegiatan yang mengarah ke situ ini ada beberapa ini gambaran kami aja. Makanya saya mengatakan bahwa apakah kami itu sudah ideal di RK-nya dinas pendidikan. Saya menyatakan ya belum ideal. Saya tidak tahu kalau di tempatnya Bapak Ibu di kabupaten kota dinas pendidikannya masing apakah wes klop ini dukung ini yuk wes cocok kalau sebuah kegiatan itu nah, nanti jadi diskusi